bahwa vonis Hakim Mahkamah Agung untuk kasasi JPU dikabul adalah dibebankan kepada saya 13 tahun dan denda 5 miliar subsidiar 1 tahun untuk kesalahan yang tindak pidana yang tidak saya ketahui dan tidak saya lakukan. Dan ke depan saya masih harus berjuang untuk saya dan keluarga atas kezaliman dan ketidakadilan yang saya alami saat ini. Saat ini tidak mudah bagi saya untuk menyampaikan semua peristiwa yang saya alami selama 3 tahun ke belakang. Pada hari ini atas berkat doa dan support dari teman-teman semua, keluarga dan saudara-saudara semua, saya kuatkan diri untuk menyampaikan rintihan hati dan kegalauan hati saya selama ini dalam menghadapi proses hukum. Saat ini bahwa vonis Hakim Mahkamah Agung untuk kasasi JPU dikabul adalah dibebankan kepada saya 13 tahun dan denda 5 miliar subsidiar 1 tahun untuk kesalahan yang tindak pidana yang tidak saya ketahui dan tidak saya lakukan. Dan ke depan saya masih harus berjuang untuk saya dan keluarga atas kezaliman dan ketidakadilan yang saya alami saat ini. Berikut kronologis kejadian yang dapat saya sampaikan dari kurun waktu ketika kami mengaplikasikan teknologi geoteknik di perusahaan Adaro, bahwa pada Februari 2014 kami menyampaikan email kepada Adaro Indonesia untuk tujuan perkenalan dan penawaran produk dan jasa kami. Waktu itu masih produk lumpur, produk pompa lumpur dredger, karena kami punya keahlian dan kami punya pengalaman dalam mengelola dan memompakan lumpur di beberapa tambang dan beberapa industri di Indonesia yang sudah kami lakukan lebih dari 20 tahun, sehingga kami memberanikan diri untuk bisa memberikan servis kami ke perusahaan tambang batubara yang besar di Indonesia, itu PT Adaro Indonesia saat itu, di mana saya pun sudah sering ke sana sejak tahun 2004 untuk bisa menservis beberapa mining kontraktor di sana. Kami menyampaikan penawaran kami ke PT Adaro, menyampaikan produk melalui engineeringnya dan melalui procurement-nya, bahwa penawaran tersebut PT Adaro mengundang kami untuk berkunjung dan melakukan presentasi yang dilaksanakan di main office Adaro di Kalimantan Selatan pada tanggal 2 dan 3 April saat itu. Dari kunjungan presentasi tersebut diinformasikan kepada kami bahwa PT Adaro mengalami masalah volume lumpur pada kolam pengendapan. Jadi hasil kegiatan pertambangan itu dari pit dipompakan ke kolam lumpur, yang lumpurnya ini harus dikelola, di mana volume kolam ini sangat terbatas di semua tambang. PT Adaro di Kalimantan kami sampaikan, karena mereka mempunyai masalah tentang pengendapan lumpur di set Kalimantan sana, dan apabila tidak segera diatasi, maka akan berakibat meluapnya lumpur-lumpur tersebut ke area pemukiman, mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak buruk terhadap operasional tambang itu sendiri. Bahwa untuk segera menangani penanganan lumpur PT Adaro tersebut, pada tanggal 5-6 Juni 2014, kami dengan seizin PT Adaro mengutus tim untuk melakukan kunjungan ke site project Tanjung di Kalimantan Selatan guna melakukan sampling, trial, dan jar test sesuai dengan apa yang diminta, dan kami melakukan visit report dan tes tersebut. Bahwa dengan telah dilaksanakannya site visit dan jar test, maka PT Adaro melalui email tanggal 12 Juni 2014 yang dikirimkan oleh engineering mereka, senior engineer, kepada kami, meminta agar PT ISD, perusahaan yang kami gunakan, yang kami pakai, di mana saya sebagai direkturnya,
untuk menyampaikan proposal penawaran jasa pengolahan lumpur kepada PT Adaro. Dan kami menyampaikan proposal tersebut. Saya selaku direktur pada saat itu menandatangani proposal pilot trial uji coba teknologi geotube untuk Selari dengan nomor FISD garing IRE garing QA garing 14005 kepada PT Adaro Indonesia melalui procurement saudara Ferry Atlantia. Proposal pilot trial tersebut untuk teknologi geotube diterima oleh PT Adaro. Pada tanggal 25 Juli mereka menyampaikan PO dengan nomor PO .14.06722 kepada kami untuk melakukan pengolahan lumpur menggunakan metode geotube dengan volume yang masih kecil 3.200 meter kubik. PT ISD sebagai perusahaan dewatering management ditunjuk oleh PT Adaro Indonesia untuk mengkaji pengelolaan lumpur limbah tambangnya yang sudah menjadi masalah di area tambangnya. Saya dan tim memang mempunyai keahlian dalam pemompaan lumpur, dalam pengelolaan lumpur, baik di tambang, di industri-industri yang menghasilkan sludge dan lumpur dalam proses dan industri, dalam perindustrinya, proses industrinya. Dan kami juga punya pengalaman di beberapa industri di Indonesia dan internasional, khususnya untuk pengolahan lumpur dan mineral di berbagai perusahaan di luar pertambangan. Pada proses kajian, PT ISD menawarkan teknologi geotube dewatering untuk mengelola limbah tambang, dan teknologi geotube dewatering inilah yang dipermasalahkan oleh Adaro di kemudian hari, yaitu teknik pelepasan air dan lumpur di mana lumpur itu dimasukkan, dipompakan dari laut, dari kolam ke dalam geotube dengan proses kimia yang kami temukan teknologi. Jadi teknologi dissolvent kimia ini adalah karya anak-anak bangsa, ya, karya kami. Bagaimana kami memisahkan lumpur dengan volume yang besar, bisa dipisahkan air dengan lumpur dan dimasukkan ke dalam suatu tempat geobag, di mana ini bisa mempunyai benefit yang cukup baik untuk dunia pertambangan, terutama untuk area-area longsoran. Kenapa? Karena kami punya pengalaman selama dari tahun 2003, kami melihat dari satu tambang ke tambang yang lain, kita melihat masalah lumpur ini tidak pernah selesai dan berakhir dengan perseteruan, sering berakhir dengan perseteruan dengan pemukiman. PT Adaro Indonesia menyetujui teknologi implementasi dari teknologi geotube, di mana teknologi ini adalah ramah lingkungan karena menghasilkan air bersih yang dapat dirilis keluar ketika selesai diproses, sehingga air yang dirilis keluar itu bisa keluar area tambang, tidak membuat polusi atau tidak merusak area-area tambang yang lain. Dan ini mengutamakan keselamatan kerja pada pekerja tambang dan pada PT ISD. Tahap ini kami lalui sebagai proof of concept, sehingga kita membuktikan bahwasanya ini bisa kita gunakan, kita pakai di area pertambangan untuk membantu semua tambang yang ada di Indonesia yang bermasalah dengan lumpur, baik lumpur di open cut coal mine maupun di mineral processing. Ini merupakan karya anak bangsa, dan dengan teknologi ini kami mendapatkan penghargaan, dan Adaro juga mendapat penghargaan dari pemerintah RI dan dari lembaga geotekstil dunia yang mengurusi geotekstil dan lingkungan. Melihat hal ini, kami bertanya, di mana kesalahan saya dan di mana dan kenapa saya dikriminalisasi? Bahwa atas keberhasilan dan trial yang kami lakukan itu mendapat respon positif. Sebelumnya di tahun 2015 PT Adaro Indonesia terhadap pelaksanaan trial kecil, maka selanjutnya tahun 2015 kami ditawarkan kembali untuk melakukan pilot project dengan skala yang lebih besar, menjadikan project ini adalah pilot project yang sebelumnya sangat eksklusif untuk Adaro. Kita lakukan pengelolaan ini karena memang
sudah dibutuhkan sekali, walaupun suatu tambang punya area tambang yang cukup luas, tetapi jika ini berproses terus, mereka tidak akan punya tempat lagi untuk menempatkan lumpurnya. Jadi ketika itu kami mengerjakan pilot trial di 2015, di mana di dalam paket harga yang kami sampaikan itu termasuk komponen dalam pemompaan lumpur. Kami menggunakan dredger, ya. Itu dredger dan pompa lumpurnya kita desain sendiri. Kemudian geotube dan geobagnya kita standar, tapi kita bisa sesuaikan dengan situasi di lapangan. Polimer, chemical, dan prosesnya ini menjadi intellectual properties dari anak-anak bangsa, dari perusahaan kita, di mana proses ini bisa membuat dan memisahkan lumpur dengan kadar yang sangat tinggi dan volume yang sangat besar, di mana proses ini mempunyai beberapa instrumen-instrumen dan alat-alat kelengkapan preparation. Jadi kami melakukan pilot project ini dan berhasil juga kami lakukan di tahun 2015. Ketika tahun 2015 ini Adaro mempelajari semua proposal dan kelengkapan-kelengkapan dari perusahaan kami, sehingga Adaro memberikan kami PT IST ya, pada tanggal 24 Juni 2015 dengan nomor 2853/AI/PC/TTP/7 tahun 2015 mengenai perihal pengumuman pemenang seleksi terbatas pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode geotube yang ditandatangani oleh manajer procurement-nya PT Adaro. Jadi kami masuk ke PT Adaro dengan proses administrasi yang sesuai dengan prosedur dan SOP-nya mereka. Bahwa selanjutnya Adaro mengeluarkan PO kepada kami tanggal 1 Juli 2015. Ini sebagai instrumen pemberian pekerjaan yang di dalamnya meminta agar SG 1.2 atas PO tersebut, di mana kami lakukan pekerjaan dengan volume 300.000 kubik pada saat itu. Bahwa pada uji coba trial besar tahun 2015 ini ternyata tidak mencapai spesifik gravity 1.2, hanya mencapai 1.1. Ini yang dipermasalahkan oleh Adaro dari beberapa tahun yang dicari-cari oleh Adaro di mana salahnya IST. Ketika dilihat di tahun 2015 ada PO1 yang nilainya spesifik gravity itu katakan lumpur 1,2 tidak bisa dicapai. Ini masih trial. Ya. Kenapa kita tidak bisa capai? Karena memang ketersediaan lumpurnya memang tidak ada di sana. Kemudian permasalahan tersebut tidak menjadi penghalang kerjasama bisnis yang sudah berjalan dalam kedua belah pihak, dan kita fokus untuk mencari solusi dengan disepakatinya beberapa kompensasi pekerjaan. Pada saat itu kami memberikan 2 kantong geotube dengan volume 50.000 kubik. Kemudian kami memompakan lumpur dengan dredger kami ke open channel, itu sebagai kompensasi, di mana pada saat itu memang kami tidak pernah menyampaikan di dalam proposal kami SG 1.1. Kemudian pada tanggal 4 Desember kita melakukan meeting antara IST dengan Adaro, di mana minute of meetingnya mengenai pembahasan kesepakatan metode perhitungan produksi geotube. Pekerjaan trial besar ini akhirnya selesai dengan ditandatanganinya berita acara prestasi pekerjaan oleh kedua belah pihak. Artinya di tahun 2015 ini kami tidak merasa ada permasalahan tentang teknis, tentang operasional, dan tentang apapun dalam pekerjaan di trial besar ini. Dan pekerjaan kami disepakati, disetujui, dan ditandatangani oleh Direktur Operasinya Bapak Budi Rahman, kemudian GMID-nya Bapak Sdari Wibowo saat itu, bahwa penandatangan DAST ini menandakan pekerjaan telah selesai, sudah 100%. Sebelumnya telah melewati proses yang panjang dan berjenjang, yang dibuktikan dengan surat rekapitulasi produksi seladi Dewa Tringgojut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Artinya daily report kami lakukan, daily report
selalu diberikan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tidak ada yang disimpan dan tidak ada yang diumpeti oleh pekerjaan ini. Semuanya disetujui oleh kedua belah pihak dengan penandatanganan dari masing-masing pihak. Dari dalam hal ini PT IST kami berhasil menyelesaikan proses trial sesuai standar operasional prosedur SOP yang ditentukan oleh Daru dan kesepakatan parameter teknis yang dibutuhkan. Dan IST mengikuti proses administrasi sebagai mitra kerja dan masuk sebagai vendor list dan mendapat surat keterangan lolos seleksi terbatas seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Pada saat itu kami bersyukur dan bangga dapat bekerja di perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaru Indonesia, yang dimiliki oleh perusahaan pengusaha pribumi di Indonesia. Tapi sekarang saya tidak tahu di mana kesalahan saya dan kenapa saya dikriminalisasi. Selanjutnya tahun 2016 sampai 2020 kami mengerjakan proyek yang diberikan oleh Adaru dengan basis PO sesuai dengan order dan spek parameter yang telah disepakati bersama, bahwa monetary besar telah berhasil memberikan dampak positif bagi Adaru. Maka pada tanggal 20 Januari PT IC kembali mengajukan proposalnya dan disetujui oleh PT Adaru dengan perubahan tadi SG 1.2 menjadi 1.1. Tetapi harganya turun sekitar 11%, hampir 1.1 dolar. Artinya linear, SG-nya berkurang, harganya berkurang, dan teknologinya semakin baik ketika kita mengerjakan di proyeknya. Mulai tahun 2016, berdasarkan hasil pembahasan dalam komunikasi kami dengan PT Adaru, ada meeting juga yang kita lakukan di akhir 2019. Kesepakatannya adalah uji coba trial besar, trial kecil dengan spesifikasi yang telah ditetapkan yang tadi sebesar 1.1, di mana seperti yang kami sampaikan, kesepakatan ini merubah SG dan mengurangi harga yang telah kita sampaikan dan kita sepakati bersama, sehingga kami bekerja dari 2016 sampai 2020 tanpa ada suatu hambatan apapun, baik masalah administrasi, masalah operasional, dan masalah teknis. Bahwa pekerjaan terus berlanjut dengan menggunakan instrumen yang sejak awal telah disepakati oleh PT AI dan kami IST, yakni dengan menggunakan PO sebagai dasar, yang kemudian berdasarkan PO dilakukan pelaksanaan pekerjaan, berita acara serah terima, good receiving note, invoice, hingga pembayaran berhasil dilakukan. Jadi dokumen-dokumen ini kami lengkapi untuk kami proses dari mulai bekerja sampai kami menagih. Ya. Selanjutnya pada tanggal 2000 kami bekerja di Adaru dari 2016 sampai 2020 selama 7 tahun terus menerus sampai dengan 2020 berjalan baik dan seluruhnya bekerja berdasarkan PO tersebut. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 saya menerima surat panggilan dari Barreskrim undangan klarifikasi sehubungan dengan laporan polisi dengan LP dengan nomor LP garing B 658 res titik 1.11 tahun 2020 dari Dirtipideksus tanggal 24 Agustus 2020 perihal dugaan pidana tindak pidana penipuan dan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang terkait pembuatan laporan dan analisa pengolahan lumpur yang isinya tidak benar dan menerbitkan surat atas nama PT AI yang menolak menggunakan pengolahan lumpur oleh PT TCM yang diduga dilakukan oleh Wawan DKK karyawan PT AI. Atas panggilan tersebut saya atas nama PT IST menyurati PT Adaru Indonesia untuk mempertanyakan perihal tersebut dan keterangan apa yang harus disampaikan, tetapi dijawab oleh Adaru silahkan ikut proses di Barreskrim. Sebagai informasi, PT IST tidak pernah menerima komplain, tidak pernah mendapat teguran dan keberatan dari PT AI selama kami bekerja di Adaru Indonesia, dan tiba-tiba kami dilaporkan di Barreskrim.
Namun dalam prosesnya, karena kami merasa bekerja sesuai prosedur dan tidak terkait laporan pidana terhadap Wawan tersebut, saya sangat kooperatif memberikan seluruh keterangan klarifikasi di Barreskrim Polri. Sampai sekarang saya tidak tahu di mana kesalahan saya dan kenapa saya dikriminalisasi, kenapa saya ditahan selama hampir 10 bulan di Barreskrim. Laporan tahun 2016 sampai 2019 tersebut ini sebagai catatan menyebutkan secara spesifik inovasi pengelolaan lumpur dengan teknologi geotek sebagai metode unggulan dari PT ISD untuk Indonesia. Selain pekerjaan penyelesaian proyek, hasil diterima baik PT Adaro dengan beberapa dokumen tadi. Pekerjaan pengelolaan lumpur dengan metode geotek telah dilakukan pengawasan quality control tim teknis Adaro dengan dilakukannya pencatatan secara berkala dan transparan dalam logbook. Kementerian SDM memberikan trofi keselamatan pertambangan tahun 2016 dan pengelolaan lingkungan tahun 2015 kepada PT Adaro. Itu sebagian atas berkat pekerjaan PT ISD di Adaro. PT Adaro memberikan piagam penghargaan kepada ISD. Kami diberikan piagam penghargaan oleh ISD, ditandatangani oleh kepala teknik tambangnya Bapak Suyornomo dengan cap Adaro sebagai kontraktor yang menerapkan teknologi geotek pada proyek pertambangan di PT Adaro. Salah satu bentuk apresiasi bahwa PT ISD bekerja secara baik dan profesional di tahun 2020, PT ISD mendapat penghargaan internasional untuk pekerjaannya juga di Adaro. Akibat kriminalisasi yang saya laporkan, rekening pribadi saya diblokir, rekening perusahaan diblokir, alat kerja dan PT ISD dan aset-asetnya yang berada di site itu disita sebelum kami ditetapkan sebagai tersangka di Kalimantan Selatan. Seluruh operasional perusahaan yang dilokasi tersebut berhenti. Lebih dari 200 tenaga kerja ISD di Kalimantan Selatan menganggur. Total aset operasional yang kita punya yang disita diperkirakan cukup besar, puluhan miliar. 12 Oktober di kronologis dan infografis, 12 Oktober 2020 kami dipanggil untuk klarifikasi. 12 Mei 2021 saya dipanggil sebagai saksi. 19 Agustus ditetapkan sebagai tersangka. 19 November 2021 saya ditahan di rutan Barreskrim Polri. Dan 7 September alhamdulillah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas murni saya. Semua dakwaan DPU terhadap saya baik terkait penipuan maupun tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. Setelah saya mengalami penahanan selama hampir 10 bulan. Bebas murni dari segala tuntutan hukum di PN melalui peradilan panjang yang adil tanpa rekayasa selama 5 bulan dan menghadirkan lebih dari 30 orang saksi baik dari Adaro maupun dari PT ISD dari kami, di mana di dalam persidangan yang kami lalui semua tuduhan dan dakwaan dipatahkan oleh hakim atas keterangan saksi dari Adaro sendiri, di mana tuduhan penipuan dalam proposal dan pelaksanaan pekerjaan tidak terbukti, apalagi dakwaan DPP-nya. Tidak ada yang kami tutupi dalam pelaksanaan pekerjaan. Semua sudah mengikuti prosedur persyaratan di perusahaan Adaro yang sudah punya sistem yang cukup baik menurut kami. Sebagai informasi bahwa saya saat ini juga sedang menghadapi proses hukum di Polres Jakarta Selatan atas laporan dugaan pemalsuan dokumen dengan kerugian atas pembayaran invoice kami yang dibayarkan oleh PT Adaro. Saat ini kami sudah membuktikan bahwa dokumen yang dianggap palsu tersebut adalah dibuat dan dilakukan oleh internal Adaro sendiri sesuai dengan hasil lab digital forensik pihak ketiga dan lab forensik kepolisian Metro Jaya, dan pembayaran yang dilakukan oleh invoice pekerjaan tersebut itu adalah hasil pekerjaan kami berdasarkan PO dan BSD. Sejak tahun 2020 kami tidak fokus lagi bekerja dan memberikan servis pada industri-industri yang memerlukan jasa kami. Bisnis perusahaan kami terganggu, nama baik kami rusak, karyawan sudah tidak menganggur, karyawan sudah pada menganggur, masa depan kami pun sudah tidak menentu karena masalah hukum ini.
Belum lagi anak istri juga tidak tenang tentang hidupnya karena memikirkan ke depan tanpa saya sebagai orang tua dan suami. Usaha kami ini bukan sekadar memperjuangkan keadilan bagi saya, tapi juga bagi keluarga besar 100 orang pekerja lokal yang terpaksa berhenti karena masalah ini. Bahkan menjadi ancaman bagi pencemar lingkungan sungai, hutan, dan bagi masyarakat sekitar tambang akibat paparan lumpur proses pertambangan. Sebagai rakyat dan wirausahaan biasa, saya berharap masih ada keadilan untuk saya dan keluarga. Keadilan yang tidak melihat siapa yang besar, siapa yang kecil. Keadilan yang tidak melihat siapa yang punya kuasa dan siapa yang tidak berdaya. Di atas semua ini saya sudah berjuang untuk hidup saya, istri dan anak saya, hidup keluarga, karyawan perusahaan. Tiada kata tira dalam perjuangan. Inilah kata-kata yang saya dapatkan ketika saya menginjakkan kaki di Fakultas Teknik Universitas Indonesia 35 tahun yang lalu. Dan terus berjuang adalah pesan dari orang tua saya. Dan tentunya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebebasan dan dari tuduhan dan hukuman yang ditimpakan kepada saya, di mana saya saat ini sedang menunggu eksekusi dan sedang menjalani proses pengajuan PK untuk proses hukumnya. Akhir kata, saya menyampaikan suatu keyakinan atas pepatah hukum. Betapapun tajamnya pedang keadilan, dia tidak akan memenggal orang yang tidak bersalah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sorry.